Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara dari hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku sekolah minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah minggu 14 Juni 2020. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Allah Sang Pencipta. Seluruh bumi ini beserta isinya dan termasuk anak-anakku dan Amang Pendeta diciptakan oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Amang Pendeta akan terangkan menurut perikop ini satu persatu. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi beserta Taman Eden dan seisinya. Ini ya gambarnya kira-kira ya. Langit dan bumi Tuhan ciptakan beserta isinya. Salah satunya adalah Taman Eden, lengkap dengan pepohonan, sungai, hewan binatang, dan juga manusia tentunya. Sangat indah hidup di Taman Eden. Manusia tidak perlu bekerja, dia tinggal memakan buah-buahan dan menangkap hewan untuk dikonsumsi, dimakan, dan istirahat dengan senang. Di tengah-tengah Taman Eden, di sana dikatakan ada pohon kehidupan. Ini pohon kehidupan maksudnya manusia awalnya akan hidup dengan bahagia dan sejahtera kalau tidak melakukan dosa. Itu tadinya maksud ciptaan dari Tuhan tersebut. Tetapi karena manusia berdosa, akhirnya mereka tidak sejahtera dan tidak hidup kekal. Pohon kedua di Taman Eden dikatakan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ingat ya anak-anakku, seluruh buah-buahan dari pohon di Taman Eden boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Hanya buah dari pohon ini, yaitu pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh mereka makan. Tapi iblis mencobai dan menipu Hawa. Demikian juga Hawa mengajak Adam memakan buah terlarang ini. Nah, anak-anakku tahu ya, apalagi yang sudah sekolah ya, sumber dari kehidupan pepohonan, hewan melata dan binatang, dan juga manusia adalah Tuhan tentunya. Tetapi tanpa air mereka tidak bisa hidup. Nah, di Taman Eden itu ada 4 sungai. Tadi di sini dikatakan hanya satu sungai, yaitu Sungai Pison, yang mengalir di tengah-tengah Taman Eden itu. Jadi sebenarnya ada 4 kalau kita baca ayat yang berikutnya. Sungai Gihon, Sungai Pison, Sungai Efrat, dan Sungai Tigris. Itu sebabnya manusia hidup senang bersama
hewan melata dan bersama pohon di sana, sebab berkelimpahan air. Jadi mereka bisa hidup senang di sana. Nah, anak-anakku bayangkan ya, kalau kita tidak mau malas minum, pasti akan sakit. Nah, anak-anak harus mau rajin dan banyak minum air putih terutama ya, supaya sehat. Nah, yang terakhir, ciptaan Tuhan yang sangat baik adalah manusia, Adam dan Hawa. Mereka ini ditempatkan di Taman Eden. Tadi kita baca manusia diberikan nafas kehidupan melalui hidungnya, dan mereka hidup sukacita di sana. Adam dan Hawa adalah nenek moyang manusia. Nah, inilah mereka berdua. Nah, setelah Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan manusia, ciptaan yang paling mulia, yang paling baik, maka Tuhan mengatakan dalam ayat 3 sebagai pernyataan yang sangat indah dalam pasal 2 ini. Apa itu? Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu. Itu sebabnya anak-anakku, setiap hari Minggu kita beribadah di gereja. Hanya saja karena pandemi COVID-19 ini, selama hampir 3 bulan ini, kita beribadah di rumah masing-masing dengan media online, YouTube HKBP. Tapi itu tidak mengurangi panggilan dari firman supaya setiap orang percaya datang beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Karena Tuhan telah menciptakan seluruhnya untuk kita. Kalau dikatakan Tuhan menciptakan pepohonan, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan air, langit dan bumi, tanah untuk kita pijak, untuk kita hidup. Artinya Tuhan memberikan kebutuhanmu selama hidup. Karena itu kita bersyukur, kita berdoa dan beribadah. Amin.